Nasdem masih menunggu hasil Rakernas. Kami sudah mengagendakan itu akan membuat Rakernas, menghelat Rakernas, dan kemudian semua keputusan-keputusan politik itu akan ditentukan di dalam Rakernas. Rakernas nanti ada 2 agenda besar, tentunya satu tentang pengumuman 3 nama yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Sekarang sudah mengambil langkah-langkah membangun tradisi politik baru, menetapkan koalisi jauh-jauh di awal nanti menjelang 2024. Nah, kami tentu dengan adanya koalisi ini tidak menutup diri. Kami tetap membuka bahwa kami adalah partai yang sangat terbuka untuk bisa membangun komunikasi atau kerjasama, bahkan koalisi dengan partai politik manapun. Seharusnya koalisi yang mengusung pencapresan Anies Baswedan dideklarasikan kemarin tanggal 10 November antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, tapi ternyata gagal. Mengapa gagal? Untuk urusan sepele seperti ini saja mereka sudah baperan dan gampang tersulut emosi. Dari awal koalisi ini terasa janggal dan sekarang terbukti tidak kompak, berpotensi terjadi gesekan hingga cakar-cakaran. Ternyata koalisi perubahan itu layu sebelum berkembang, membusuk sebelum matang. Mengapa deklarasi pencapresan Anies gagal dilakukan oleh 3 parpol itu? Anies lebih terlihat sebagai jurkam parpol Nasdem daripada seorang capres. Surya Paloh CS arogan Demokrat murka. Lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Janssen Sitindaun angkat bicara setelah Nasdem terus-terusan memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kekinian Nasdem menyebut Menko Marves Luhut B. Panjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Janssen Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu, dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Janssen menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membentuk 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal buat Anies Baswedan, namun sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satupun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa bikin kedua partai ini mengurungkan niat berkoalisi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia. Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal, sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat. Elektabilitas Nasdem makin hancur setelah capreskan Anies Baswedan. PDIP tetap paling oke. Lembaga survei Lingkaran Survei Publik merilis hasil survei elektabilitas sejumlah partai politik yang bakal maju pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam penelitian kali ini, LPS mencatat Partai Nasdem mengalami kemerosotan parah setelah mencapreskan Anies Baswedan.
LSP mencatat presentasi elektabilitas Partai Besutan Surya Paloh itu hanya mentok di angka 3,9% saja. Padahal pada Pilpres 2019 silam, Nasdem sukses meraih elektabilitas sebesar 9,05%. Sementara itu untuk partai politik dengan elektabilitas paling moncer, kata Indra, adalah PDI Perjuangan dengan persentase mencapai 22,1% yang diusul Gerindra dan Partai Demokrat. Sementara itu Partai Golkar berada di urutan keempat dengan perolehan 7,8%. Lalu PKB mendapat 7,1%, PKS memperoleh 5,6%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 1 sampai 10 Oktober 2022 dengan metode wawancara secara langsung dengan bantuan pengisian kuesioner. Adapun jumlah responden yang diambil sebanyak 1.230 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin of error kurang 2,8%, lebih atau kurang 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Pesan Nasdem untuk kader yang keluar karena Anies dideklarasikan jadi capres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberi pesan kepada sejumlah kader yang memutuskan untuk keluar dari partai usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Ali mengatakan Nasdem menghormati keputusan para kader yang memilih keluar, tetapi ia mengingatkan selalu ada dinamika dalam partai politik. Ali lantas mengatakan jika seseorang bergabung dengan partai untuk mengurus diri sendiri atau suatu kelompok, maka pola pikir itu salah. Ia menekankan tujuan dari berpartai di Partai Nasdem adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian kata Ali, jika seseorang ingin bekerja untuk suatu kelompok, maka lebih baik bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat saja, bukan di partai politik. Menurut Ali, di dalam partai politik diperlukan kedewasaan seorang kader dalam menjalani proses demokrasi di internal partai. Lebih lanjut, Ali memberi tips untuk kader Nasdem yang memutuskan keluar dari partai karena tidak setuju dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Menurutnya, tidak perlu menimbulkan kegaduhan dengan berceloteh di media sosial. Baliknya, Ali melanjutkan, jika tidak setuju maka dia perlu memilih Anies di bilik suara nantinya. Sementara itu, Ali juga menyampaikan rasa terima kasih kepada salah satu kader Nasdem yang keluar, Niluh Jelantik. Ia menilai Niluh Jelantik adalah salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki Nasdem. Sejumlah kader Nasdem mundur. Diketahui, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kader. Pengumuman untuk mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara, ternyata tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ada kader yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan, tetapi yang lainnya mendukung keputusan itu. Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah kader Partai Nasdem di ibu kota itu menyatakan siap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies Baswedan menjadi capres. Pernyataan sikap menolak tersebut disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Salah satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Alasan lainnya, Hanandityo mengundurkan diri karena Anies tidak sevisi dengan prinsip berpolitik yang dipegangnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Lonto, juga mengaku sudah mengundurkan diri secara resmi. Alasannya keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kader Nasdem lainnya yang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai setelah Anies Baswedan dideklarasikan menjadi capres adalah Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik.